Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi implementasi wawasan Nusantara sebagai salah satu kesatuan HANKAM. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Faradita Indasari, Nursa Fitri Azahra Alim, Gloria Adelia Gina Pabarang, Tri Nurzana Amanda Maria Putri. Next. Baiklah, pemateri pertama akan dibawakan oleh teman saya. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Definisi wawasan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran an, maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, dan cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yakni nusa yang berarti pulau dan antara artinya lain. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. HANKAM. Baiklah, implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan dibawakan oleh saya sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan dalam arti bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Bahwa yang kedua, tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Next. Baik, selanjutnya itu kegiatan pertahanan dan keamanan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, membangun rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, dan membangun angkatan bersenjata yang berkualitas. Next. Baiklah, pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan dibawakan oleh Tri Nurzana. Kepada Tri dipersilahkan. Baik, jadi saya akan membawakan materi tentang pertahanan dan keamanan negara dalam UUD 1945. Tugas pertahanan dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama, didukung oleh kekuatan cadangan dan pendukung lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, TNI meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. TNI memiliki tugas yaitu yang pertama, mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Yang kedua, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan operasi militer selain perang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ikut aktif dalam tugas perdamaian regional dan internasional. Selanjutnya yaitu tugas keamanan negara dilaksanakan oleh Polri sebagai kekuatan didukung oleh kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, tugas Polri yaitu yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua, menegakkan hukum, dan ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani kepentingan masyarakat. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menentang wawasan persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru, kapitalisme, dan kesadaran warga negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi faktor utama pertahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dan dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu kesimpulan akan dibawakan oleh Amanda Malia Putri. Kepada Amanda dipersilahkan. Baiklah, adapun kesimpulan dari persentase kelompok kami pada hari ini, yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah negara Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan, yaitu mengadakan kegiatan pertahanan dan keamanan yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, membangun rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, serta membangun angkatan bersenjata yang berkualitas. Kemudian, tantangan implementasi wawasan Nusantara dalam keamanan, yaitu adanya terpaan nilai global yang wawasan persatuan bangsa, pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu kondisi pertahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.